dari atas kurang lebih 20-an lebih gitu ya. Bintang 4 itu sangat banyak ya, bintang 3 juga ada. Nah bintang 5 itu kriterianya adalah omsetnya di atas 1 miliar, kemudian produknya itu sudah bisa ekspor maupun sudah keluar provinsi. Jadi itu yang kami lakukan, dan Silo Bumdes ini kami kasih honor gaji. Jadi oleh karena itu ada tambahan dari kami kepada mereka di Jawa Barat. Ada PPJ pendamping posyandu, itu juga kami gaji mereka ini pendamping posyandu, dan tadi ada Mas Kana. Jadi diantaranya seperti itu. Nah selain daripada itu yang menarik juga kami punya gerai berdesa. Kami adopt dari gerainya Telkom. Kalau kita ke Telkom itu kan gerainya itu adalah untuk menaikkan misalkan kuota internetnya, untuk roaming internasionalnya, untuk apa dan sebagainya. Nah kami melakukan itu agar desa kalau ingin bekerja sama, desa ingin melakukan sesuatu, itu kami fasilitasi kapanpun juga, baik secara online maupun secara offline. Jadi ini yang kami lakukan, dan termasuk dengan hal-hal yang kami lakukan secara corporate university, baik dengan Aksara, Sabisa, Sekolah Tata Ruang, dan sebagainya. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang kami lakukan ikhtiar ini berbanding lurus dengan hasil. Jadi ketika Pak Gubernur melakukan satu intervensi IDM sebagai bagian daripada keberhasilannya dan menugaskan saya untuk mengawal itu semua, tahun 2023, tahun terakhir dari Bapak Gubernur sekarang, yang targetnya desa tertinggal 0, sudah kami bisa capai di 1 tahun sebelumnya di tahun 2022. Bahkan yang desa mandirinya dari target yang tadi sudah disebutkan hanya 538, kami bisa capai 1130. Nah yang kerepotan sekarang kasih maskaranya Pak. Karena satu mobil itu 450 juta. Jadi kami 130 ya saya bilang itu adalah harga yang harus kita siapkan terhadap keberhasilan desa ini. Jadi ini saya sendiri selaku kepala dinas kalau dari sisi target sudah tenang, karena sudah tercapai dari apa yang diinginkan atau menjadi target dari beliau. Next. Nah inilah capaian-capaian kami. Dan salah satu yang menjadi sorotan kami sekarang ini adalah indeks ekonomi. Karena dari target untuk IDM yang 0,72, walaupun kita sudah lebih menjadi 0,75 dan semua desa sudah berstatus maju di Jawa Barat rata-rata, maka indeks ekonomi inilah yang menjadi perhatian kami sekarang. Jadi sekarang ini di tahun 2023 kami lakukan beberapa penanganan indeks ekonomi ini agar desa ini mampu mempunyai PAD di atas 1 miliar. Jadi ini yang kita lakukan, cita-cita yang tidak mudah tetapi harus menjadi target dari kami semua. Nah dari itu semua kondisi yang kemarin yang lalu, starting 2018 sekarang desa mandiri 1130, bumdesnya 5263, posyandu mandirinya sudah 43,64% dan tidak ada lagi posyandu pratama. Banke desa naik terus Pak, 130 juta. Jadi banke ini maksudnya itu tidak melihat status desa, semua sama, dikasih sama. Tapi ada desa yang kami lakukan peluangnya dengan bantuan keuangan kompetitif berdasarkan IDM. Jadi itu ada peluang untuk mereka bersaing di sana. Tapi yang dasar ini sama. Juknisnya dari saya dan juknis itu mengacu kepada IDM juga. Seperti untuk posyandu, sebagai infrastruktur dan sebagainya. Jadi desa tidak bebas menggunakan ini, tetap ada mandatori penggunaan. Nah inilah juga daya saing kami digital Jawa Barat dari ke-6 sekarang ke-2 setelah PKI. Jadi kami semua sudah serba digital. Kemudian desa wisata dan semua paling banyak. Tadi menceritakan beberapa desa wisata di Jawa Barat sangat luar biasa kreativitasnya. Bahkan desa-desa yang pendapatannya di atas 1 miliar ini banyak melakukan ekonomi desanya dengan desa wisata. Ini juga ada dan sebagainya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Dan inilah penghargaan kami tahun 2022. Pertama, rencana Abdi Desa pertama. Jadi Jawa Barat mendapatkan rencana Abdi Desa pertama. Juara 1 Batas Desa Awards dari Kemendagri. Juara umum Teknologi Tepat Guna Nusantara 2022 yang nanti besok akan dilaksanakan di Lampung.
Kemudian juga Upakarya Wanu Nugraha dari Kemendagri sebagai pembina desa terbaik. Kemudian juara nasional Lomdeskel, jadi desanya pun juara untuk regional 2. Kemudian juara presentasi data terbaik, satu data Jawa Barat. Penghargaan atas desa kelurahan sadar hukum terbanyak, dan saya pribadi mendapatkan rencana Satya Abdi Inovasi dari Kementerian. Jadi ini saya punya bintang, jadi Pak kalau ada upacara saya sudah bisa pakai bintang rencana Abdi Inovasi. Jadi ini adalah penghargaan kami terberat. Nah, tentu ada pertanyaan sebagaimanakah keberlanjutan desa. Jadi ini yang akan kami lakukan tahun 2024 seterusnya. Pertama ada gerbang desa, ini akan kita lanjutkan dan kami akan evaluasi 12 ini masih relevan atau tidak. Kemudian ada optimalisasi dana desa dan APBD. Kemudian perubahan paradigma yang kami lakukan sekarang. Gerai Berdesa ini akan kita teruskan, dan kolaborasi serta optimalisasi fungsi data dan informasi. Jadi ini adalah cerita yang akan kami lakukan tahun 2024 selanjutnya nanti sebagai keberlanjutan. Nah, yang pertama misalkan dana. Kami mendapatkan tugas untuk inflasi. Karena kan sekarang kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan inflasi ini tidak tahu kapan akan berakhirnya. Sebab perang Ukraina Rusia masih berlangsung, kemudian globalisasi yang tidak menentu dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah kami skemakan, kami sistematiskan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dana desanya maupun yang dilakukan oleh APBD provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama adalah pengendalian. Ini yang putih-putih ini adalah yang kami lakukan di Jawa Barat, dalam hal ini di DPMD. Yang pertama data sistem informasi harga. Ini tentunya kita bergantung dari pemerintah pusat dan juga dinas perdagangan di kami. Penguatan ekonomi sirkuler di desa. Tiada lain adalah agar desa itu tidak banyak mengimpor barang. Jadi kami ekonomi sirkuler. Contoh misalkan dari peternakan, kemudian kotorannya menjadi pupuk, pupuk menjadi tanaman, tanaman menjadi ini dan dijual di desa. Jadi itulah ekonomi sirkuler yang kita lakukan. Penguatan ketahanan pangan di desa. Jadi sekarang kami sudah melobi Kemendes, kemarin mendapatkan kejelasan agar ketahanan pangan ini yang kalau tidak salah 20% ya, dari dana desa itu tidak hanya sekedar menanam dan sebagainya. Kami mengaktifkan kembali lumbung pangan desa, namanya LEID. LEID itu adalah jadi kayak untuk menabung pangan. Ya, saya pikir di seluruh Indonesia ada budaya untuk LEID. Nah, siapakah yang membangun LEID? Membangun LEID kami DPMD, Pak. Dan CSR dari beberapa perusahaan. Nah, LEID itu adalah untuk menabung pangan, karena sekarang kita ketahui pangan menjadi sesuatu yang berharga ketika panen gagal, ketika inflasi dengan harga pangan yang melambung tinggi, dan kemungkinan juga banyaknya kemiskinan ekstrim. Maka desa-desa itu sekarang digelorakan untuk membangun LEID. Di antaranya kami bantu pembangunan LEID-nya. Dikelola oleh siapakah? Dikelola oleh ibu-ibu PKK. Jadi ini yang kami lakukan dalam ketahanan pangan. BLT dana desa untuk inflasi, saya pikir ini Kemendes yang mengatur ini sendiri. Kalau tidak salah 25% untuk BLT itu. Tetapi kami BUMDes sebagai pusat distribusi ini yang kami lakukan. Nah, di antaranya adalah bagaimana desa supaya membeli barang itu marginnya tidak terlalu besar. Nah, BUMDes yang siap untuk sebagai pusat distribusi itulah kami lakukan kerjasama dengan Pertamina misalkan untuk gas, sehingga ketika gas dijual oleh BUMDes marginnya itu tidak besar. Pupuk kami bekerja sama dengan PT Pupuk supaya pupuk bisa dibeli di BUMDes dan seterusnya. Tapi bukan bersaing dengan ekonomi lokal, tidak, tetapi dia menjadi pusat distribusi hal-hal tertentu. Nah, ini yang kami siapkan. Nah, di samping itu juga BUMDes juga kita lakukan untuk sebelumnya mengelola hal-hal yang kita lakukan di mana banyak pekerjaan-pekerjaan di desa kami lakukan dengan cara swadaya masyarakat. Karena masyarakat desa itu kan sulit mencari pekerjaan sekarang. Uang cash di desa itu sulit. Jadi oleh karena itu beberapa mekanisme kayak pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur dasar kita lakukan dengan swadaya. Jadi ini yang kita lakukan untuk rangka pengendalian inflasi. Next.
Nah, di lain pihak tadi, selain dana yang rata 130 juta itu tadi, kami juga punya dana bantuan kompetitif, di mana ruang lingkupnya Bapak bisa lihat. Mereka berkompetisi untuk indeks ketahanan sosial. Jadi berlomba-lomba bagaimana mereka menaikkan indeks ketahanan sosial ini. Mereka berlomba-lomba untuk indeks ketahanan ekonomi. Dan mereka berlomba-lomba untuk indeks ketahanan lingkungan. Dari desa sekarang sudah tersaring dari yang mengikutinya ini. Sekarang ini tinggal 53 desa yang akan bertaruh. Jadi kurang lebih 1% dari 5.000 itu sedang bertaruh untuk mendapatkan dana yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini yang kita lakukan. Next. Nah, inilah 12 gerbang desa, Pak. Jadi saya tidak perlu sebutkan di malam ini. Jadi ada desa digital, desa wisata, advokasi desa. Ini advokasi desa menarik. Dan kalau bertanya apakah ini dilaksanakan oleh DPMD, tidak, Pak. Jadi DPMD hanya sebagian dan sebagiannya di OPD lain. Contoh advokasi desa ini kan di Biro Hukum, misalkan seperti itu. Desa digital di Dinas Komunikasi dan Informasi. Desa wisata di Dinas Pariwisata dan sebagainya. Jadi advokasi desa ini menarik adalah dikarenakan edukasi dan sosialisasi ini perlu kita lakukan agar tadi, Pak, desa terhindar dari masalah hukum. Tetapi ketika dia terkena masalah hukum, kita juga bantu untuk pendampingannya. Jadi inilah yang kita lakukan dalam 12 gerbang desa ini. Nah, inilah paradigma baru kami untuk kemudian yang kita lakukan 2024. Kami rubah Pak dari yang kiri ini menjadi yang kanan. Nah, contoh misalkan yang kita lakukan dalam konteks pendekatan pembangunan ini tidak lagi sektoral, tetapi kita lakukan secara wilayah dan berbasis tempat serta klaster. Contoh begini Pak, kalau kita menangani stunting itu bukan urusan dinas kesehatan saja, ya, karena di situ ada sanitasi, gitu, ada penyadaran dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Juga kami buat secara klaster. Contoh misalkan antar BUMDes yang di sini menghasilkan produk A, BUMDes yang sini menghasilkan produk B. Bagaimana mereka cari saling membantu untuk produk itu dan sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda sekarang. Nah, selain dari itu yang menarik juga instrumen utama pembangunan tidak lagi subsidi, kami ingin investasi. Jadi oleh karena itu kalau subsidi terus saja dengan dana transfer. Jadi oleh karena itu anggaran berapapun yang kita berikan di desa itu kita create dalam rangka untuk cerita investasi. Ya, jadi ini termasuk investasi SDM-nya. Dan sekarang kita menuju juga ke teknologi tinggi dan digital. Jadi di Jawa Barat itu Pak ada 4 tahapan. Pertama digital 1.0 sudah selesai. Dalam hal ini infrastruktur digitalnya relatif Jawa Barat sudah selesai. 2.0 literasinya. Literasi ini kita sudah selesaikan. Nah yang 3.0 ini government dan ekonomi desa. Ini yang masih terus kita push. Tapi governmentnya sudah 100% government di desa. Tinggal yang ekonomi desa dengan e-commerce-nya dan sebagainya. Terakhir yang 4.0, maka kita akan lakukan sebagai smart village, di mana desanya itu nanti semua sudah smart dengan digitalnya. Jadi ini yang kita lakukan dalam paradigma ke depan. Nah inilah kolaborasi kita lakukan dengan ABCGN, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Jadi sekarang kita punya binaan desa tidak apa-apa. Misalkan desa itu binaan universitas A, ini perusahaan A, perusahaan B, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu inputtingnya dari kita. Termasuk anak-anak mahasiswa yang akan KKN sekarang menanyanya ke kami, Pak. Ke desa manakah kami untuk KKN? Jadi ini juga kita berikan masukan supaya mereka KKN-nya ikut membantu apa yang kita lakukan untuk desa. Next. Nah inilah portal kami, portal berdesa. Jadi satu data ini sedang kami usahakan karena maklum Pak di desa ini banyak sekali data kita. Jadi ini membingungkan kita dan kita coba untuk menyusun ini dalam satu portal. Ini juga IDM yang selalu kita update di website kami. Dan ini gerai berdesa tadi yang saya katakan. Termasuk yang menarik kami punya unit layanan repository. Jadi desa-desa yang berhasil itu kami jadikan sebagai knowledge management. Best practice dari desa itu sekarang kami jadikan ilmu tersendiri.
Target kami dari 5.312 desa ini, 5%-nya akan menjadi repositori. Jadi contoh misalkan ada desa yang berbatas di kehutanan, mereka berhasil Pak dalam kerjasama dengan perhutani atau dengan yang lainnya. Kalau ada desa yang punya lokasi sama tapi belum tahu, dia bisa mencontoh desa itu. Jadi karena banyak Pak desanya ribuan, jadi contoh saja sudah berhasil. Misalkan ada desa yang kreatif dari sisi wisata, ada yang mau begitu, tinggal dicontoh saja. Dan seterusnya. Jadi inilah yang kita katakan sebagai repositori atau sebagai knowledge management desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Inilah layanan kami secara online maupun secara offline, boleh datang dan boleh bisa melakukan secara online. Dan inilah kata akhir dari kami. Sekali lagi, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu yang baik. Supaya tidak terjadi urbanisasi, karena urbanisasi itu belum tentu juga menjadi penghidupan yang lebih baik. Paling enak ternyata tinggal di desa Pak, tapi ya rezekinya kota. Kalau rezekinya desa tidak enak juga, tapi bisnisnya mendunia. Nah itulah semampu yang bisa saya sampaikan Pak Moderator, best practice kami bukan apa-apa, masih jauh daripada keberhasilan yang kami harapkan atau Bapak-Bapak mungkin bisa lihat atau harapkan, tapi mungkin cerita ini bisa setidak-tidaknya bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu sekalian semua di forum yang terhormat ini. Hanya kepada Allah kami serahkan segalanya, ikhtiar ini, semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.